Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Karunia, NIM 2020-33084. Ini merupakan vlog kedua dari mata kuliah Pak Udin. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar sumber belajar. Nah, yang pertama, pengertian dari sumber belajar. Sumber belajar yaitu segala sesuatu yang secara fungsional dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk menunjang, memelihara, dan memperkaya proses pembelajaran. Nah, dapat berupa apa aja sih sumber belajar itu? Yang pertama, dapat berupa benda nyata, model, media cetak, media audiovisual, keadaan sekitar, proses, prosedur, dan sebagainya. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai fungsi dari fungsi dari sumber belajar. Fungsi utama yakni untuk memperbaiki, memelihara, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Kegunaan sumber belajar yang pertama dapat meningkatkan intensitas minat dan perhatian para siswa terhadap materi pelajaran yang disajikan, dapat membuka peluang bagi para siswa untuk lebih leluasa dalam memperdalam, menganalisa, dan mencari makna dari materi pelajaran yang mereka pelajari. Lalu yang saya pahami dari materi Pak Udin, yakni ada persamaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Persamaannya adalah ketiganya sama-sama digunakan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, ketiganya sama-sama untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Dan yang ketiga, ketiganya sama-sama merupakan sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Lalu, kita juga akan membahas perbedaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran juga. Yang pertama, perbedaannya, sumber belajar merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran guna memperlancar proses belajar yang menciptakan kondisi belajar agar optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisien materi pelajaran. Segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber belajar. Lalu kita akan membahas jenis dari sumber belajar. Dilihat dari segi perencanaannya, sumber belajar ada beberapa jenis. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan. Dan secara umum, sumber belajar juga dapat dikategorikan ke dalam 6 jenis, yakni pesan, orang, bahan, peralatan, dan juga teknik atau metode dan lingkungan. Contoh jenis dari sumber belajar yang pertama pesan. Pesan seperti cerita rakyat ataupun buku-buku yang dirancang menggunakan bahan-bahan pelajaran. Yang kedua, manusia atau orang, yakni guru ataupun narasumber. Dan yang ketiga, bahan. Yang dimaksud bahan adalah transparansi atau relief. Dan yang ketiga, peralatan. Yang keempat, teknik atau metode. Bisa menggunakan metode ceramah, metode permainan, atau metode yang lainnya. Atau lingkungan. Yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan adalah ruang kelas yang bisa digunakan untuk belajar, atau lingkungan seperti taman atau yang lainnya. Karena pembelajaran juga tidak hanya berlangsung di dalam kelas saja. Selanjutnya kita akan membahas kriteria umum memilih sumber belajar. Kriteria umum merupakan ukuran dari dasar dalam memilih sumber belajar, diantaranya
ekonomis dalam pengertian murah, tidak terpatok pada harga yang selalu rendah, tapi dapat juga pemanfaatnya dalam jangka panjang. Yang kedua, praktis dan sederhana. Yang ketiga, mudah diperoleh. Yang keempat, fleksibel. Dan yang kelima, komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang ada di luar kemampuan guru. Selanjutnya, strategi merancang sumber belajar. Yang pertama, mengidentifikasikan karakteristik sumber belajar yang akan digunakan. Yang kedua, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan guru. Dan yang terakhir, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai model penggunaan sumber belajar. Yang pertama, guru secara penuh. Maksudnya guru secara penuh adalah guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan dari awal sampai akhir pembelajaran. Posisi guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Yang kedua, sumber-sumber utama. Guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Posisi guru hanya memperjelas dari sumber-sumber belajar yang digunakan. Yang ketiga, pelengkap. Guru harus memposisikan sumber belajar itu sebagai pelengkap saja dalam pembelajaran. Posisi guru hanya sebagai sumber informasi. Media pembelajaran merupakan berbagai jenis sumber daya dan komponen dalam lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, khususnya untuk mendorong dan memelihara siswa untuk belajar lebih aktif dan produktif. Contohnya, media pembelajaran yang diproduksi oleh lembaga-lembaga pendidikan seperti CD interaktif, atau sekarang lebih banyak pendidik menggunakan media seperti YouTube dan masih banyak lagi. Oke, yang terakhir, penggunaan sumber belajar. Dari materi ini menurut saya sangat bermanfaat, dan juga penjelasan dari Pak Udin sangat jelas dan mudah dipahami. Saya berharap semoga pembelajaran selanjutnya bisa bermanfaat untuk saya sendiri ketika saya sudah menjadi seorang pendidik nantinya. Dan semoga video review saya ini bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton. Terima kasih. Bila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.